وقل رب زدني علما. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenarnya, yaitu dengan cara menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena takwa merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat sebelumnya. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa. Takwa merupakan bekal terbaik yang hendaknya dipersiapkan oleh seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim telah mengabarkan kepada kita bahwa setiap perbuatan dan perilaku manusia pasti ada konsekuensinya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Akan ada penegakan hukum, akan ada pertanggungjawaban. Di dunia juga akan ada penegakan hukum dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Walaupun realitanya kedua jenis penegakan hukum ini ada perbedaan yang sangat jauh. Penegakan hukum di akhirat kelak akan berlangsung dengan penuh keadilan dan transparan. Namun penegakan hukum di dunia seringkali menyimpang dari keadilan. Kaum muslimin rahimakumullah, segala yang kita lakukan, sekecil apapun itu, pasti akan tercatat di buku catatan para malaikat. Perkataan, perbuatan, pandangan, kebijakan, keyakinan, semua tidak akan pernah luput dari catatan para malaikat. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun melainkan ada malaikat yang standby mencatatnya. Wa wudi'al kitab atau buku catatan amal diletakkan pada tangan manusia masing-masing. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Lantas engkau akan melihat orang-orang yang berdosa
para pendosa merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat di buku catatannya. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Sungguh duhai celaka kami, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Dosa kecil, dosa besar, semua tercatat dengan rapi. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka mendapati semua yang pernah mereka kerjakan di dunia hadir, tercatat dalam buku tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tak pernah menzalimi siapapun. Kaum muslimin rahimahumullah, perbuatan kita, sikap kita bukan hanya dicatat, tapi akan ada balasan, akan ada ganjaran sesuai kadar, kualitas dan jenis perbuatan yang kita lakukan itu. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang berbuat kebajikan meskipun seberat debu, dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun seberat debu, dia pun akan melihat balasannya. Kaum muslimin rahimahullah, lantas bagaimanakah prosesi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak? Bagaimanakah gerangan persidangan di hadapan Allah akan digelar? Berikut ini khatib akan menjelaskan sekelumit peristiwa dahsyat itu yang akan terjadi pada kiamat kelak. Kaum muslimin rahimahullah, setiap manusia pada hari kiamat kelak akan maju di pengadilan Allah yang Maha Adil secara sendiri-sendiri. Dia akan maju mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah dia kerjakan di dunia. Tidak ada yang mendampinginya. Meskipun orang terdekatnya, meskipun orang yang paling dicintai, tidak ada yang bisa menemaninya. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Tidak bisa kita menyewa pengacara. Tidak pula didampingi oleh sanak keluarga atau siapapun juga. Mereka tidak bisa sedikit pun membantu kita sebagaimana lazimnya di dunia. Semua kita akan dengan Allah sendiri-sendiri. Allah berfirman, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Setiap manusia akan datang menghadap Allah dari kiamat kelak sendiri-sendiri. Jamaah sekalian, saat itulah mulut manusia dibuka. Mulut semuanya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin dia bisa berdusta, bisa berkilat lidah, tapi di akhirat kelak mulut Allah kunci. Dan sebaliknya, kemudian Allah persilahkan semua anggota tubuh kita, semua anggota badan kita untuk berbicara dan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang kita kerjakan. Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara dan kaki-kaki mereka pun akan bersaksi atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, semua anggota badan kita akan bersaksi. Tangan akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, mata akan bersaksi, kaki akan bersaksi, bahkan kulit kita pun akan bersaksi. Tidak hanya itu saja, bahkan bumi yang kita pijak ya mas sekalian, bumi yang kita pijak saat ini pun tidak ketinggalan akan bersaksi pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu bumi akan mengabarkan berita-beritanya karena Allah telah perintahkan bumi untuk menceritakan semua itu. Nabi SAW ketika membaca ayat ini bertanya kepada para sahabat,
Tahukah kalian apa informasi atau kabar yang akan disampaikan oleh bumi pada hari kiamat kelak? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi akan menceritakan tentang apa yang dikerjakan oleh setiap hamba di dunia di hadapan Allah kelak. Artinya bumi pun akan menjadi saksi kita pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, pengertian Allah memang sangat mengerikan, sangat mencekam, sangat menakutkan, dan sangat mengerikan. Oleh karena itu, saat itu tidak ada yang bisa menjawab pengacara, tidak ada yang bisa kong-kalingkong, tidak ada yang bisa menghadirkan kesaksian palsu, karena semuanya adalah manusia itu sendiri yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, keadilan saat itu sangat dijunjung tinggi. Penimbangan amal akan dilakukan dengan sangat akurat. Tidak ada seorang pun yang terzalimi, karena yang bertindak sebagai hakim adalah Allah Azza wa Jalla, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semua akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan terlihat mana yang bohong, mana yang zalim, mana yang baik, mana yang buruk, semua akan terungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yaumahum barizun." Pada hari itu mereka keluar dari kuburan mereka menuju padang mahsyar. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata saat itu, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapa kerajaan hari ini? Milik siapa kekuasaan hari ini? Tidak ada yang menjawab satupun. Lantas Allah yang menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah segala kerajaan. Milik Allah lah kerajaan itu. Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini semua akan dibalas. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. La zulmal yaum. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, peristiwa itu sangat mencekam. Oleh karenanya hendaklah kita selama masih hidup di dunia ini harus waspada, harus memperhatikan hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, agar kita tidak berat ketika mempertanggungjawabkan amal kita pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, pertanggungjawaban di akhir kelak berat. Persidangan yang akan digelar pada kiamat nanti sangat mengerikan dan menakutkan sekali. Dan tidak ada yang paling dibutuhkan yang akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba di akhirat kelak selain amal soleh yang dikumpulkan oleh seorang hamba semasa hidup di dunia ini. Adapun harta, ketenaran, popularitas, jabatan, kekuasaan, semua itu tak akan berguna pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari di mana tak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih dari segala noda dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat itu
orang-orang yang amal baiknya lebih berat, maka dia akan beruntung. Dan orang-orang yang amal buruknya lebih berat, maka dia akan merugi. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Maka barang siapa yang amal baiknya itu lebih berat dari yang buruknya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan adapun orang-orang yang amal buruknya lebih berat, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk bisa memperbanyak amal soleh selagi nyawa masih di kandung badan. Ingat, kematian bisa datang kapan saja, tidak pernah minta izin kepada kita. Maka cerdaslah dalam memanfaatkan hidup ini, karena sebaik-baik hamba adalah yang panjang usianya tapi baik amalnya. Jangan sampai usia kita panjang tapi dipenuhi dengan banyak kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قربها إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قربها إليه من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.